Kawanan kerang darah, sekitar 6 kg. Kedalaman 0,15 meter. Ternyata benar-benar di sini. 30 meter di depan. 2 ekor kepiting bakau liar berukuran besar. Bersembunyi di celah gelap di dasar karang yang runtuh. Sangat sepadan. Lokasi target langka. Celah gelap bawah air di dinding batu seberang. Lobster hijau liar. Berat sekitar 2,8 kg. Kualitas tingkat tinggi. Perkiraan nilai 6.720. 6.720. Hanya satu ekor ini sudah setara dengan gaji sebulanku dulu. Ditambah dengan ini semua, hari ini, setidaknya aku bisa menjual seharga 20.000. Perkiraan total nilai tangkapan kali ini, 18.000, 24.000. 20.000. Aku harus mencari tempat untuk menjualnya dulu. Di dermaga, hanya ada titik pengepul milik keluarga Wang. Memangnya kenapa kalau ini wilayah Wang Hao? Aku akan pergi menanyakan harganya dulu. Kalau tidak cocok, baru pikirkan lagi. Bersambung. Yo, bukankah ini mantan tunangan gadis keluarga Liu? Kenapa kau kembali dengan tubuh berlumuran lumpur? Lihat barangnya, berikan harga. Kerang darah 6,5 kilo. Kepiting bakau 30. Abalon 100. Lobster 200. Apa kau tidak tahu harga pasar? Kerang darah paling murah 15. Kepiting bakau 70 sampai 80. Abalon 280. Lobster 1.200. Harga yang kau berikan ini, bahkan tidak sampai 30%-nya. Beginilah harga pasaran di tempat kita. Kalau kau merasa kurang, kau bisa pergi ke tempat lain. Oh benar juga. Dalam radius 10 mil, hanya ada titik pengepul milik kami. Kalau tidak mau jual, bawa saja pulang dan rebus sendiri. Lagi pula sekarang kau tidak perlu menabung untuk menikahi seorang istri. Benar kan? Harga 30%. Bukan karena harga pasaran sedang buruk, tapi mereka sengaja menekanku. Wang Hao pasti sudah memberitahu mereka sebelumnya. Tidak kujual. Barang eceran milikmu ini tidak akan ada yang mau beli meski kau bawa ke kota. Kalau nanti sudah busuk, jangan kembali sambil menangis memohon padaku. Di kota ada pasar makanan laut, tidak mungkin itu juga milik keluarga Wang. Bersambung. Kepiting ini lumayan bagus. Berapa harganya per setengah kilo? 55. Aku ambil keempatnya. Lobster ini dijual tidak? 600 per setengah kilo. Bagaimana? 1.200. Harga pasuk. 1.200. Kenapa kau tidak merampok saja? Coba kulihat lobsternya. Liar. Baru ditangkap hari ini. Baru diangkat dari air pagi ini. Tepat di area karang dekat pantai. Aku beli semua barangmu ini. Sesuai harga pasar tertinggi, tanpa potongan sedikit pun. Kamu dari pihak mana? Saya dari grup Lu. Zhao Min dari Departemen Pembelian. 12 hotel kelas atas lokal. Semuanya menggunakan barang kami. Barang liar dengan kualitas seperti ini. Kami selalu kekurangan pasokan sepanjang tahun. Timbanglah. 23.400. Bisa lewat transfer. Saya jelaskan dulu padamu. Barang besar dengan kualitas seperti ini. Permintaan kami sangat besar. Hampir tidak ada saluran yang stabil. Nanti kalau ada barang, langsung hubungi saya. Harganya tidak akan lebih rendah dari standar hari ini. Bagaimana kalau saya punya setiap hari? Setiap hari dengan kualitas ini? Kurang lebih
Itu lebih baik. Berapapun yang ada, kami ambil semua. Asalkan kamu bisa menyediakannya. Kalau ada apa-apa, hubungi nomor di kartu nama kapan saja. Sehari saja sudah untung 23.000. Sistem bilang, kalau terkumpul 100.000 bisa membuka level 2, dengan kecepatan ini, tidak sampai seminggu. Tempat pengepul keluarga Wang itu ingin menghancurkanku. Mimpi saja sana. Bersambung. Lao Zhang bilang barang bulan ini, tidak ambil dari aku lagi. Lao Zhang, yang mana? Siapa lagi? Yang buka restoran seafood di kota, itu, sebulan stabil ambil dari aku, barang seharga 30.000. Dia bilang sudah menemukan sumber barang yang lebih baik, kualitasnya lebih bagus dari milikku. Harganya juga kurang lebih sama. Sumber barang yang lebih baik, apa? Laut ini kan cuma segini besarnya. Bisa sebagus apa? Tunggu, Kahau. Bukannya aku tidak mau mendukung bisnismu. Tapi barang orang itu benar-benar tidak ada celahnya. Kualitasnya semuanya tingkat atas. Aku sudah buka restoran selama 20 tahun. Belum pernah melihat barang bagus yang sestabil ini. Dengar-dengar, itu anak bermargalin dari desamu yang menyediakannya. bermargalin? Di desa kita, tidak banyak yang bermargalin. Jangan Lin Yuan. Tidak mungkin. Dari mana dia dapat barang sebagus itu? Dulu waktu masih bersamaku, melaut 10 kali, 8 kalinya rugi. Bahkan kepiting yang layak saja tidak bisa ditangkap. Pelanggan lama 30.000 sebulan loh. Hilang begitu saja. Malah bilang, barang orang itu lebih bagus dari milikku. Bagaimana mungkin? Kamu kan sudah bertahun-tahun bersamanya. Dulu waktu dia mencari hasil laut, apa? Ada trik khususnya? Misalnya tahu, bat yang tidak diketahui orang lain. Sama sekali tidak ada. Dia itu cuma nelayan biasa. Melaut cuma mengandalkan keberuntungan. Bahkan tidak sanggup memelihara kapal, masih mengandalkan kapal keluargaku. Lalu bagaimana dia tiba-tiba punya begitu banyak barang tingkat atas? Bahkan ada setiap hari, ini pasti ada yang tidak beres. Pasti ada trik licik. Entah ada orang di belakangnya yang memasok barang untuknya. Atau, pasti dia menemukan sesuatu wilayah laut rahasia yang tidak diketahui orang lain, berani merebut bisnisku. Aku ingin lihat, sebenarnya trik apa yang dia mainkan. Apa rencanamu? Besok dia pasti akan pergi melaut lagi. Aku akan menyuruh Erhu pergi ke perairan dangkal. Untuk mengawasinya, melihat kemana sebenarnya dia pergi, bagaimana dia mendapatkan barang-barang itu. Hati-hati, jangan sampai dia tahu. Kalau dia tahu memangnya kenapa, dia cuma nelayan miskin, bisa apa dia padaku. Aku hanya ingin melihat, rahasia apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Bersambung. Ternyata benar ada yang mengikuti. Sejak keluar dari dermaga, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Terus ada yang mengawasi dari belakang. Pasti orangnya Wang Hao. Mau ikut saja? Jalanan rumit di area terumbu karang itu sama sekali tidak bisa dilewati. Orangnya mana? Kenapa sekejap mata sudah hilang? Sudah pergi begitu saja? Bahkan bagian luarnya saja tidak bisa dimasuki. Masih ingin mengawasi mangsaku. Total pendapatan tangkapan 92.400. Kurang 7.600 untuk membuka level 2. Sudah 92.000. Kalau barang hari ini habis terjual, pasti bisa tembus 100.000. Bersambung. Berhenti. Lin Yuan, sudah selesai kerja pagi ini? Lihat, keranjang ini berat sekali. Hasilnya lumayan ya. Katakan padaku, cara licik apa yang kamu pakai? Setiap hari masuk ke area terumbu karang busuk itu, keluar-keluar keranjangnya penuh barang bagus. Kamu pikir kami semua buta? Restoran Lao Zhang sekarang, semuanya sudah kamu rebut. Boleh juga kamu? Hebat juga, ya.
Kalau kamu hebat, rebut saja. Bagaimana aku melaut, bukan urusanmu. Oke. Kamu hebat, mengais makanan di lumpur. Apa hebatnya? Kalau berani, pergilah memancing di laut dalam. Oh, aku lupa, kamu bahkan tidak punya kapal. Bahkan jika kamu melaut dengan sangat hebat, kamu akan selalu menjadi orang yang berguling-guling di lumpur. Nelayan miskin. Pura-pura apa sih? Cepat atau lambat, aku akan mencari tahu. Sebenarnya trik apa yang kamu mainkan? Nanti kamu akan tahu. Akibatnya, kamu bilang, setelah masuk, bagaimana dia mencarinya, bahkan lampu kepala pun tidak dinyalakan. Kamu sama sekali tidak melihatnya. Kahau. Di dalam, benar-benar terlalu gelap. Jalannya sama sekali tidak bisa dilewati. Aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dia seperti punya mata dewa. Tahu di mana barangnya, langsung ke sana dan menggali. Bahkan tidak perlu mencari. Tahu di mana barangnya? Bagaimana mungkin? Hari ini 19.800. Coba lihat sudah masuk belum? Total pendapatan tangkapan melebihi 100.000. Syarat untuk membuka level 2 terpenuhi. Kemampuan level 2, perintah makhluk. Dapat memberikan perintah pergerakan kepada makhluk laut kecil. Level 2, memungkinkan makhluk kecil berkumpul secara aktif di lokasi yang saya tentukan. Kalau begitu, bukankah nanti saya tidak perlu mencarinya lagi? Hanya perlu mencari tempat yang cocok, dan biarkan mereka datang sendiri? Bersambung. Kepiting masuk ke ember. Udang, lompat masuk. Lobster, berbaris sesuai ukuran. Kemari. Dulu butuh lebih dari 1 jam untuk menggali sebanyak ini. Sekarang 10 menit sudah selesai. Ini semua kamu dapatkan sendiri dari melaut? Benar. Kemarin saya pikir kamu bercanda. Sekarang dilihat, bukan hanya berlipat ganda, hampir 3 kali lipat. Hanya beruntung saja. Mana ada orang yang beruntung 5 hari berturut-turut? 41.000. Sehari bisa jual 41.000. Dengan kecepatanmu ini, pelangganku tidak akan sanggup membelinya. Saya harus melapor pada bos grup kami, Lu Yutong. Dia pasti ingin bertemu langsung denganmu. Baik. Kamu atur saja. Oh ya, kamu sudah hitung sendiri? Sampai sekarang totalnya sudah keluar berapa barang? Sekitar 150.000. 150.000. Tahukah kamu? Kapal nelayan lokal berlayar sebulan juga hanya menghasilkan segini. Anak ini sebenarnya dari mana asalnya? Bersambung. Lari lagi 1. 3. Bulan ini sudah lari 3 pelanggan lama. Semuanya pergi mencari Lin Yuan untuk ambil barang. Aku sudah bilang dia tidak beres. Kamu suruh orang mengikutinya tapi tidak berhasil? Masalah ini dibiarkan begitu saja. Aku bisa, apa? Daerah karang rusak itu, sama sekali tidak ada jalan yang benar. Orang-orangku bahkan tidak bisa menemukan pintunya, volume barangnya langsung berlipat ganda. Seperti makanan laut itu, masuk sendiri ke tangannya. Bisa-bisanya ada hal seperti ini. Tidak bisa, masalah ini harus kuberitahu ayahku. Mendeteksi sinyal kawanan makhluk besar di luar jangkauan persepsi. Batasan saat ini, tidak ada alat operasi laut lepas. Di laut dalam ada yang besar. Kalau mau ke sana, harus punya kapal. Kerja setengah bulan lagi, pasti bisa dapat. Halo, Lin Yuan. Bos lu sangat tertarik padamu. Besok sore jam 2. Bisakah kamu datang? Baik, sampai jumpa besok. Ingat untuk menyisakan barang terbaik dan membawanya. Biar bos lu melihat kualitasnya. Nona Lu sudah menunggu di dalam. Ikutlah denganku. Jadi, kamu yang bernama Lin Yuan? Nona Lu. Zohomin sudah menceritakannya padaku. Kamu terus memasok barang secara stabil selama seminggu. Dan semua kualitasnya adalah kelas atas.
Biar kulihat dulu bagaimana kualitas kiriman hari ini. Tampilan, kesegaran, dan ukurannya. Semuanya memang kelas atas. Zhao Min tidak melebih-lebihkannya. Namun, yang membuatku penasaran bukanlah kualitasnya, melainkan jumlahnya. Kamu sendirian, bahkan tidak punya perahu. Tapi selama seminggu berturut-turut, bisa menghasilkan barang senilai 30.000 hingga 50.000 yuan setiap hari. Bahkan tim nelayan lokal manapun tidak akan sanggup melakukannya. Bagaimana sebenarnya caramu melakukannya? Hanya mengandalkan pengalaman saja. Saya sangat mengenal area laut ini. Baiklah. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Namun, aku hanya melihat hasil. Kualitas dan jumlahnya harus stabil. Bisakah kamu menjamin kedua hal ini? Bisa? Bagus. Kalau begitu, mari kita bicarakan bisnis serius. Ini adalah perjanjian pasokan jangka panjang. Semua barangmu di masa depan hanya boleh dijual kepadaku. Aku akan memberimu harga 2 kali lipat dari harga pasar tertinggi. Syaratnya hanya satu, yaitu pasokan eksklusif. Tidak boleh dijual melalui saluran lain. 2 kali lipat? Mengapa memberi harga setinggi itu? Karena barangmu layak dihargai sebesar itu. Pelanggan VIP di bawah naunganku menghabiskan lebih dari 2 juta yuan setiap bulan hanya untuk makanan laut. Dengan adanya sumber barang kelas atas yang stabil darimu, aku tidak hanya tidak perlu mencari barang kemana-mana lagi, tetapi juga bisa menaikkan harga jual rata-rata ke tingkat yang lebih tinggi. Saya setuju menandatanganinya, namun, saya punya satu syarat. Katakan saja. Pembayaran harus cepat, harus dibayar harian. Paling lambat tidak boleh melewati siang hari berikutnya. Baik, kita lakukan sesuai katamu. Pembayaran harian. Zhao Min bilang, jumlah pasokan harianmu masih terus meningkat. Melihat tren ini, apakah kamu berencana mengandalkan mencari hasil laut di pantai seumur hidupmu? Tidak. Saya sedang mengumpulkan uang untuk membeli perahu. Lalu setelah membeli perahu, pergi ke laut dalam. Saat itu tiba, barang dari laut dalam juga akan disalurkan melalui jalur Anda. Asalkan harga dari Anda tetap yang tertinggi. senang bekerja sama denganmu. Bersambung. Selamat ya, harga pembelian 2 kali lipat. Nona Lu tidak pernah memberikan syarat seperti ini kepada siapapun. Yang dia hargai adalah barangnya, bukan saya. Ucapanmu itu hanya benar setengahnya. Dia memang menghargai barangnya. Tetapi orang yang bisa memasok barang kelas atas secara stabil seperti ini, hanya kamu satu-satunya di seluruh kota ini. Oh ya, mulai sekarang, pembayaran akan langsung ditransfer ke kartumu. Kamu tidak perlu datang kemari lagi. Kirimkan barang langsung ke pintu belakang pasar. Orang-orangku akan menerimanya di sana. Dengan harga 2 kali lipat, dihitung berdasarkan jumlah kiriman hari ini. Bisa dapat lebih dari 80.000 sehari. Awalnya kukira butuh setengah bulan baru bisa beli kapal. Sekarang sepertinya, beberapa hari saja, sudah cukup. Kahau, kamu sudah dengar belum? Lin Yuan sudah terhubung dengan grup Lu. Ku dengar hari ini, Lu Yutong menemuinya langsung. Kata siapa? Bawahan Zhao Min, yang keceplosan. Katanya, grup Lu mau tanda tangan perjanjian eksklusif dengan Lin Yuan. Nanti semua barangnya hanya dijual ke grup Lu. Dan harga yang diberikan sangat tinggi. Nelayan miskin, mana pantas berbisnis dengan Lu Yutong? Kamu bantu aku awasi dia. Jam berapa dia keluar setiap hari? Jam berapa pulang? Pergi kemana saja? Semuanya catat dengan jelas, untukku. Kalau 2 orang ini bersatu, pasti akan ada masalah besar. Bersambung. Di depan dalam radius 300 meter, ada sekawanan besar rajungan, sekitar 380 kati kualitas bagus. Rajungan kemari. Semua masuk kandang. 380 kati rajungan kualitas super.
Dulu 10 kapal jalan sehari, juga tidak dapat sebanyak ini. Kemampuan level 2 ini lebih kuat dari level 1. Bukan cuma sedikit, 380 kati, rajungan kualitas super. Ditambah abalon dan lobster. Hari ini total 87.000. Lin Yuan. Aku sudah kerja di bidang ini 8 tahun. Baru pertama kali lihat ada orang sehari bisa dapat barang sebanyak ini. Jujur saja, kamu pakai cheat ya? besok mungkin akan lebih banyak lagi. Aku besok akan siapkan 2 mobil pendingin lagi untuk menunggu. Total pendapatan tangkapan 198.000. Hampir 200.000. Nanti kalau sudah punya kapal ke laut lepas, kapasitas produksi bisa berlipat ganda lagi. Bicara. Kak Lin, saya Zhao dari toko Wang di dermaga. Soal waktu itu, saya yang tidak tahu diri. Tolong, jangan dimasukkan ke hati. Kak Hao khusus menyuruh saya bilang pada Anda. Nanti kalau Anda ada barang mau dijual, toko Wang kami selalu terbuka untuk menerima. Harganya pasti diberikan yang tertinggi untuk Anda. Tidak perlu, sekarang baru tahu panggil Kak Lin. Sebelumnya kemana saja? Wang Hao pasti sudah tidak tenang. Pelanggannya kabur semua, dan tidak bisa terhubung denganku. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Harus cepat beli kapal. Makin cepat ke laut lepas makin aman. Bersambung. Ayah, Lin Yuan itu sudah terhubung dengan grup Lu. Lu Yutong. Langsung tanda tangan perjanjian eksklusif dengannya. Bahkan beli barangnya dengan harga 2 kali lipat. Ayah, pelangganku bulan ini sudah kabur 5. Semua beralih ambil barang darinya. Kalau begini terus, seorang bocah pencari hasil laut yang hanya bekerja demi sesuap nasi, bahkan tidak bisa kamu atasi. Apa yang dia miliki, bukankah hanya sebuah skop dan 2 ember rusak? Bahkan kapal yang layak saja, dia tidak punya. Sedangkan kamu punya armada kapal, dermaga, dan stasiun pengumpul. Ditambah jaringan pelanggan yang dikumpulkan selama belasan tahun. Katakan padaku, apa yang kamu takuti dari dia? Aku bukan takut padanya, tetapi sekarang dia didukung oleh grup Lu. Grup Lu, Lu Yutong, gadis bau kencur itu, baru berbisnis beberapa tahun di daerah ini. Seberapa kuat fondasi yang dia miliki? Sudahlah, aku sudah tahu masalah ini. Kamu jangan bertindak dulu. Jangan sampai orang lain melihatmu panik. Lalu aku, kan sudah kubilang, jangan bertindak dulu. Kembalilah, dan tutup pintunya. Grup Lu, Lin Yuan, menarik sekali. Bersambung. Masih mencemaskan masalah Lin Yuan. Aku menyuruh orang mengikutinya selama seminggu, tapi tidak menemukan keanehan apapun. Setiap hari dia pergi sebelum subuh tanpa absen, dan kembali tepat waktu di pagi hari. Setiap kali ember dan kantongnya selalu penuh. Orangku juga tidak bisa masuk ke area terumbu karang. Dia seolah tahu persis di mana letak tangkapannya. Lalu langsung pergi ke sana untuk mengambilnya. Anak buahmu itu tidak akrab dengannya. Tentu saja, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Apa maksudmu? Aku bersamanya selama 3 tahun. Aku tahu betul bagaimana sifatnya. Jika orang-orangmu yang pergi, dia pasti akan waspada. Tapi aku berbeda. Jika aku pergi menemuinya dan mengajaknya bicara, dia tidak akan mungkin waspada padaku. Kamu mau menemuinya? Melihatmu sekarang, bukankah dia akan langsung marah? Itu tergantung bagaimana cara aku bicara. Laki. Sekeras apapun hatinya, pasti ada saatnya melunak. Bagaimanapun, kami punya hubungan selama bertahun-tahun. Jika aku menundukkan kepala dan membujuknya, dia belum tentu tidak termakan bujukanku. Baiklah, kalau begitu pergilah mencobanya. Cari tahu dulu, bagaimana sikapnya. Tenang saja. Aku tahu batasannya. Kak Lin,
Dengarkan aku bicara sebentar saja, ya. Setelah bicara, aku akan segera pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kak Lin, aku tahu kamu membenciku. Dulu aku yang salah. Selama ini aku selalu berpikir, andai saja dulu aku tidak begitu impulsif. Setelah bersama Wang Hao, aku baru sadar bahwa dia sama sekali tidak tulus padaku. Terkadang saat terbangun di tengah malam, aku selalu teringat masa lalu bersamamu. Hari-hari saat kita bersama. Meskipun waktu itu kita miskin, tapi kamu tulus padaku. Kak Lin, kedatanganku hari ini hanya ingin meminta maaf padamu. Dulu semua itu salahku. Aku sudah selesai bicara. Kak Lin, aku. Liu Ruyan, aktingmu lumayan, tapi jangan buang-buang waktu denganku. Apa yang ada di pikiranmu, dan apa yang ingin diketahui Wang Hao. Aku tahu semuanya. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kamu pulang dan bujuk dia untuk segera menyerah. Jangan datang lagi ke sini. Jika aku melihatmu lagi lain kali, aku bahkan tidak akan berhenti. Dia sudah diawasi. Aku juga sudah mencobanya. Metodenya sama sekali tidak bisa ditebak. Sekarang apa rencanamu? Kalau tidak bisa ditebak, kita ganti cara. Sehebat apapun dia tetaplah manusia biasa. Sekarang, dia bahkan tidak punya kapal yang layak. Hanya bisa mencari makan di tepi pantai. Tapi dia pasti tidak akan puas hanya dengan mencari kerang di pantai. Cepat atau lambat dia akan membeli kapal untuk pergi ke laut lepas. Kamu ingin menunggu dia membeli kapal baru menyabotase kapalnya. Menyabotase kapal terlalu mencolok. Ayahku bilang agar aku tidak bertindak dulu. Tapi aku bisa mengawasinya dulu. Dia pasti akan pergi ke laut lepas berikutnya. Saat dia pergi, aku akan mengirim orang untuk mengikutinya. Laut lepas, tidak seperti pantai. Dia pasti harus bekerja di atas kapal, kan? Aku akan mencari 2 speedboat. Ikuti dia dari jauh saat dia melaut. Lagi pula, tidak ada tempat bersembunyi di laut lepas. Aku tidak percaya, tidak bisa melihat bagaimana sebenarnya dia menangkap ikan. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Ayahku bilang, jangan bertindak, tapi dia tidak bilang, aku tidak boleh melihat. Bersambung. Anak muda, kamu tertarik dengan kapal ini? Bagaimana kondisi mesinnya? Sudah beberapa kali diservis besar. Mesin dieselnya baru saja menjalani perawatan besar tahun lalu. Pistonnya sudah diganti. Baru berlayar 30-40 mil laut, sama sekali tidak masalah. Pendingin di ruang penyimpanan juga berfungsi normal. Bagaimana dengan GPS dan sonar pelacak ikannya? Semuanya baru dipasang 2 tahun lalu. Sangat bagus digunakan. Coba nyalakan mesinnya, aku ingin dengar. 300.000. Aku transfer sekarang. Baik. Dokumen-dokumennya akan kuselesaikan dalam waktu 3 hari. Dijamin lengkap. Akhirnya, aku punya kapal sendiri. 3 hari lagi kita berangkat ke laut lepas. Lin Yuan. Pagi-pagi sekali sudah mau melaut. Mau kemana? Paman Li. Saya mau pergi agak jauh. Mau melihat-lihat ke area 20 mil laut di luar. 20 mil laut. Kamu pergi sendirian? Air di sana dalam dan ombaknya besar. Belakangan ini juga ada arus bawah. Terlalu berbahaya. Paman Li, tenang saja. Nanti setelah saya kembali, saya akan mentraktir Paman minum. Anak ini, nyalinya benar-benar besar. Target terkonfirmasi, kawanan ikan kerapu kuning liar. Jumlah sekitar 260 ekor. Kedalaman 15 hingga 25 meter. Arah pergerakan 12 derajat ke timur laut. Titik pencegatan yang disarankan, 1-2 mil laut di depan. Kawanan ikan akan melewati area belokan terumbu karang bawah laut. Bahkan tempat mereka akan berbelok pun, bisa dihitung dengan sangat akurat. Baik, tunggu saja di sana.
Target di dalam jaring sekitar 180 ekor. Disarankan untuk menarik jaring. Tarik jaring. Bersambung. Hasil tangkapan kali ini akhirnya tidak sia-sia. Luar biasa, lebih dari 5 kati, hanya untuk 1 ekor ini, paling tidak bisa dijual seharga 4 atau 5.000. Ada 180 lebih ekor. Rata-rata 1 ekor seberat 3 kati. Itu berarti totalnya 500 kati lebih. Bahkan jika dihitung dengan harga terendah 800 per kati, nilainya bisa mencapai 400.000 lebih, hanya dalam 1 jaring, 400.000 lebih. Estimasi total nilai tangkapan kali ini 420.000 hingga 650.000. Akumulasi pendapatan tangkapan 690.000. 690.000. Level 3 harus menembus 800.000 dalam sekali tangkapan untuk membuka kunci. Hampir sedikit lagi. Lain kali aku akan menunggu lebih lama sebelum menarik jaring. Pasti akan tercapai. Ya Tuhan, semuanya ikan kakap kuning besar. Ada berapa banyak ini? Paling tidak ada 500 kati. Tangkapan 1 jaring anak ini bahkan lebih banyak dari gabungan seluruh dermaga kita selama sebulan. Satu jaring tangkapan ini semuanya ikan kakap kuning besar liar. Baru ditangkap pagi ini. Jumlah dan kualitas seperti ini di luar wewenang saya. Nona Lu harus datang sendiri. Nona Lu, Anda harus segera datang ke dermaga. Ini barang milik Lin Yuan. Benar. 1 palka penuh berisi ikan kakap kuning besar liar. Anda akan tahu, setelah Anda datang, Nona Lu akan tiba dalam 20 menit. Kamu tunggu dia sebentar di sini. Baguslah kalau begitu. Pihak keluarga Wang pasti tidak akan bisa tinggal diam. Bersambung. Itu bos dari grup Lu. Penampilannya seragam, ukurannya merata. Kesegarannya juga kelas 1. Semuanya bisa dibilang kualitas premium. Aku ambil semua barang ini. Pembayaran dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Baik, saya mengerti. 1 orang dengan 1 kapal bisa menangkap sebanyak ini dalam 1 jaring. Apakah kamu tahu berapa banyak ikan kakap kuning besar yang bisa dihasilkan seluruh kapal nelayan lokal dalam seminggu? Saya tidak tahu. Bahkan tidak sampai sepertiga dari hasil 1 jaringmu ini. Terakhir kali aku bertanya bagaimana kamu melakukannya. Kamu bilang itu karena pengalaman. Sekarang aku masih memiliki pertanyaan yang sama. Tapi aku tidak butuh jawabanmu. Aku hanya perlu memastikan satu hal. Jumlah pasokan ini, bisakah kamu menjaganya tetap stabil? Bisa. Bahkan bisa lebih banyak lagi. Kalau begitu, mari kita bicarakan langkah selanjutnya. Awalnya, perjanjian pasokan stabil selama 3 bulan sedang diproses. Tapi 1 jaring hari ini membuatku berubah pikiran. Kita langsung tanda tangani kontrak eksklusif tahunan. Ketentuannya tetap sama. Pembelian dengan harga 2 kali lipat. Tapi aku akan menambahkan 1 klausul. Jumlah pembelian minimum bulanan. Tidak kurang dari 2 juta. Jaminan minimum 2 juta. Kamu yakin itu aku bisa menyediakannya? Berdasarkan jumlah hari ini, kamu hanya perlu melaut 10 kali sebulan. Lagi pula, kamu bilang bisa mendapat lebih banyak. Jadi jaminan minimum ini adalah batas bawah yang kutetapkan untuk diriku sendiri. Bukan tekanan untukmu. Saya tanda tangan. Senang bekerja sama denganmu. Apa rencanamu selanjutnya? Terus melaut sendirian? Untuk sementara, ini sudah cukup. Saat jumlah tangkapan bertambah, mungkin saya butuh bantuan. Katakan padaku saat kamu butuh orang.
Aku bisa merekomendasikan orang yang bisa diandalkan. Ada satu hal lagi yang harus kuperingatkan padamu. Tentang keluarga Wang, kamu harus lebih waspada. Kamu pasti sudah dengar, Wang Debiao di wilayah ini sudah berbisnis seafood selama 20 tahun lebih. Jaringan koneksi dan pelanggannya jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Yang kamu rebut sekarang bukan hanya beberapa pelanggan eceran Wang Hao. Kamu mengusik fondasi seluruh rantai pasokan keluarga Wang. Orang seperti itu tidak akan tinggal diam melihatmu menjadi besar. Saya tahu, tapi saya tidak takut. Aku tidak menyuruhmu takut, tapi agar kamu bersiap-siap sebelumnya. Baik itu masalah jalur logistik atau tenaga kerja. Jika ada masalah, kamu bisa mencariku. Jangan menanggungnya sendirian. Baiklah, terima kasih. Setelah pembayaran untuk kelompok ini selesai, aku akan meminta Zhao Min untuk memberitahumu. Oh ya, pasokan stabil selama 3 bulan. Maka, perjanjian eksklusif tahunan akan resmi berlaku. Jangan boroskan uang yang baru saja kamu hasilkan. Akumulasi pendapatan tangkapan, 945.600. Syarat membuka kunci, level 3. Nilai tangkapan tunggal menembus 800.000 yen. Dibutuhkan operasi skala lebih besar dalam sekali melaut. Sudah 940.000 lebih. Tapi yang dibutuhkan level 3 bukanlah akumulasi, melainkan menembus 800.000 dalam sekali tangkap. Melaut berikutnya harus menjaring lebih banyak sekaligus. Kelompok kepiting Raja Laut Dalam yang dideteksi sistem sebelumnya adalah targetnya. Bersambung. Ayah, hari ini, Lin Yuan menjaring lebih dari 500 kati ikan kerapu kuning liar. Lu Yutong sendiri yang datang ke dermaga untuk memeriksa barang, bahkan langsung menandatangani perjanjian eksklusif tahunan di tempat, membelinya dengan harga 2 kali lipat. Satu kelompok barang itu menghasilkan 670.000. Sekali menjaring langsung menghasilkan 670.000. Benar, seluruh dermaga melihatnya. Si miskin yang dulu bahkan tidak punya perahu, itu sekarang menghasilkan uang dalam sehari, lebih banyak daripada yang kuhasilkan dalam sebulan. Ayah, bulan ini aku sudah kehilangan 8 pelanggan lama. Jika terus begini, kenapa kamu cemas? Bagaimana aku tidak cemas? Dia sudah bekerja sama dengan Lu Yutong, menandatangani kontrak eksklusif tahunan. Kelak pelanggan-pelanggan saya, atas dasar apa masih mau mengambil barang dariku? Kualitas barang di sana bagus, dan jumlahnya banyak. Ditambah lagi ada nama besar grup Lu. Tidak berguna. Klien bernilai ratusan ribu. Direbut oleh nelayan kecil. Apa saja kerjamu? Aku menyuruhmu diam dulu. Untuk mencari tahu situasinya, bukan untuk menangis di sini. Sudahlah, biar aku yang urus. Ayah, apa rencanamu? Kamu keluar dulu. Tutup pintunya. Bantu aku selidiki Lin Yuan dan hubungannya dengan grup Lu. Detail kontrak, pembayaran frekuensi pasokan, selidiki sedetail mungkin. Eksklusif tahunan, harga 2 kali lipat. Menarik. Bersambung. Pemindaian jarak jauh. Diduga kawanan krustasea besar. Perkiraan lokasi, sekitar 35 mil laut ke arah barat daya. 35 mil laut, kapalku bisa mencapainya, tapi perairan itu... Sistem menandainya sebagai krustasea besar. Jika itu kawanan kepiting raja, perkiraan tangkapan sekali jalan, sangat mungkin melebihi 80.000. Cukup untuk memicu level 3. Tapi reputasi perairan itu kurang baik. Sistem bisa memberiku lokasi akurat hingga hitungan meter dan kedalaman, tapi arah arus bawah tidak bisa dipastikan. Sistem hanya bisa mendeteksi makhluk hidup. Tidak bisa mendeteksi arus air. 35 mil laut. Besok subuh aku akan pergi. Paman Li, saya mau tanya sesuatu. Area perairan dalam di arah barat daya? Paman Li pernah ke sana tidak? Perairan dalam barat daya? Untuk apa kamu menanyakan tempat itu? Ingin tahu situasinya?
Lin Yuan, tempat itu tidak boleh didatangi. Waktu aku masih muda, ada 2 kapal dari desa yang ke sana. 1 terbalik, 3 orang tidak kembali, 1 lagi meskipun selamat. Tapi dasar kapalnya tergores sekarang separuh. Hampir tenggelam di laut. Arus bawah di sana sangat aneh. Arahnya bisa berubah, tiba-tiba, hari ini, mendorong ke timur. Besok bisa menyembur ke atas. Di permukaan terlihat tenang. Tapi air di bawahnya, bisa menggulung kapal, dan menabrakannya ke karang. Apa tidak ada yang tahu polanya? Mana ada polanya? Laut itu terlalu luas. Arus bawahnya berubah-ubah. Orang tua dulu bilang, 10 kapal masuk ke sana. 9 tidak kembali. Lin Yuan, jangan bodoh. Hidupmu baru saja membaik. Jangan menukar nyawa dengan uang. Paman Li, tenang saja. Saya cuma tanya. Bos Lin mau melaut lagi ya? Kudengar kamu mencari tahu tentang perairan dalam barat daya. Lin Yuan, kamu sudah gila karena miskin ya? Tempat itu bukan untuk manusia. Kamu mau menukar nyawa dengan uang. Wang Hao, kenapa kamu peduli sekali aku mau kemana? Apa kamu terlalu menganggur? Aku peduli padamu. Aku datang untuk menertawakanmu. Kamu pikir, dengan menempel pada grup lu, kamu bisa bertingkah seenaknya. Ku beritahu, orang yang pernah ke tempat itu, hanya sedikit yang bisa kembali. Kalau kamu benar-benar pergi, kebetulan aku tidak perlu melihatmu setiap hari di dermaga, dan merasa kesal. Wang Hao, apa maksud ucapanmu? Begitu berharap aku tidak kembali, kalau aku benar-benar mengalami sesuatu di laut. Orang pertama yang akan diselidiki adalah kamu. Omong kosong apa kamu ini? Aku hanya mengingatkanmu, kalau tempat itu berbahaya. Siapa yang tidak tahu laut ini? Bagus kalau tahu. Aku pergi atau tidak, itu urusanku. Fokus saja pada bisnis keluargamu sendiri. Kudengar bulan ini 2 pelanggan lari lagi. Baiklah, pergilah. Lebih baik kalau kamu tidak kembali. Kudengar kamu sedang mencari tahu tentang area laut dalam barat daya. Tempat itu terlalu berbahaya. Beritahu saya sebelum kamu melaut. Bahkan Nona Lu sudah mendengarnya. 2 hari ini, saya tidak akan pergi. Saya akan memberitahu Nona Lu setelah semuanya siap. Berangkat besok jam 3 pagi. Bersambung. ...35 mil laut. Kecepatan kapal 20 knot. 1,5 jam bisa sampai... Target dikonfirmasi. Kawanan kepiting raja liar. Perkiraan jumlah lebih dari 400 ekor. Berat rata-rata per ekor 1 hingga 3 kg. Kualitas sangat baik. Harga referensi pasar 800 hingga 1.500 yuan per jin. Perkiraan nilai total kawanan 1.200.000 hingga 2.400.000. Perjalanan kali ini ternyata bisa bernilai 1.200.000 hingga 2.400.000. Belok kanan. Perbesar sudut kemudi. Ke kiri. Kawanan kepiting raja. Semuanya mendekat. Masuk ke area perangkap. Kawanan target merespons perintah. Sedang berkumpul. Diperkirakan 10 menit lagi. Area perangkap penuh. Area perangkap penuh. Perkiraan jumlah yang masuk perangkap sekitar 380 ekor. Disarankan untuk mengangkat perangkap. Angkat. Bersambung.
Terjang saja. Hampir saja kapalnya terbalik. Lin Yuan, kamu sudah kembali? Paman Li berutang arak padamu. Malam ini akan kutebus. Ini kepiting raja. Sebanyak ini, kamu benar-benar pergi ke area laut dalam barat daya. Benar, saya pergi ke sana. Aku salut. Seumur hidupku, aku belum pernah salut pada siapapun. Hari ini, aku benar-benar salut padamu. Kamu terluka? Hanya lecet sedikit. Tidak apa-apa. Semuanya kualitas terbaik. Saya perkirakan, total harga satu kapal ini. Perkiraan kasar 380 ekor. Rata-rata 3 jin per ekor. Dihitung 1.100 jin. Sekitar 870.000. Dilunasi hari ini. Perkiraan nilai tangkapan kali ini. 870.000. Syarat pembukaan level 3 terpenuhi. Kemampuan level 3, perintah makhluk besar. Dapat memberikan perintah kepada makhluk laut besar, seperti tuna, marlin, kawanan lobster, seal. Memberikan perintah pergerakan, mengendalikan mereka untuk berkumpul di lokasi yang ditentukan. Jangkauan efektif 3 mil laut. Pratinjau kemampuan level 4. Dapat berinteraksi dengan makhluk laut super besar, seperti kawanan paus, DLL. Membangun koneksi pikiran. Syarat pembukaan. Mencapai kontak pertama. Ada apa? Tidak apa. Hubungi truk pendingin. Angkut semuanya. Carikan dokter untuk memeriksa bahu Lin Yuan. Baik. Lin Yuan. Saya tahu kamu yakin. Makanya berani pergi ke tempat itu. Tapi lain kali sebelum melaut, bisakah kamu memberitahu saya? Kirim pesan singkat pun tidak apa-apa. Baik. 870.000 sekali. Level 3 telah terbuka. Target berikutnya, yang dapat dideteksi, adalah makhluk besar. Terdeteksi kawanan ikan besar. Kawanan tuna. Jarak sekitar 45 mil laut. Kedalaman 80.120 meter. Tenaga kapal saat ini tidak mencukupi, tidak dapat mencapai tujuan. Saran. Tingkatkan kemampuan operasi laut lepas. 45 mil laut. Kapalku ini tidak akan sampai. Harus ganti kapal besar. Bersambung. Luka luar. Tidak mengenai tulang. Jangan terkena air selama 2 hari ini. Jangan mengangkat benda berat. Seminggu lagi akan sembuh sendiri. Terima kasih, dokter. Dari tadi saya terus berpikir, kamu sendirian pergi ke laut dalam berkidik. Itu terlalu berbahaya. Saya bisa mengatasinya. Hari ini kamu bisa mengatasinya. Bagaimana dengan lain kali? Bagaimana jika arus bawahnya lebih kuat? Lin Yuan, nyawamu lebih berharga dari 870.000. Kamu harus ganti kapal besar untuk laut lepas. Saya tahu, kamu sedang mengumpulkan uang. Dengan kecepatanmu sekarang, 2 atau 3 bulan juga cukup. Tapi saya ingin bilang, saya bisa menanam saham. Menanam saham? Kamu beli kapal. Saya bayar separuhnya. Syaratnya hanya satu. Barangmu tetap disalurkan ke pihak saya. Ini adalah kerjasama bisnis, bukan amal. Kenapa Nona Lu melakukan ini? Pertama, dengan barangmu, cepat atau lambat kamu harus ke laut lepas. Saya membantumu sekarang, agar kamu bisa pergi lebih awal. Rantai pasokan saya juga bisa meningkat lebih awal. Kedua, hari ini kamu hampir tidak kembali. Saya tidak ingin bertaruh lagi. Uangnya akan saya keluarkan sendiri. Urusan kapal akan saya selesaikan sendiri. Lin Yuan, Tapi saya berjanji satu hal padamu. Lain kali saat saya pergi ke laut dalam,
Saya akan memberitahumu sebelumnya. Anggap saja kamu menang kali ini. Pembayaran hari ini akan masuk sore ini. 870.000. Masih kurang 1 juta lebih. Dengan kecepatan pengirimanmu sekarang, dalam setengah bulan, kapasitas produksimu akan semakin besar. Hanya mengandalkan dirimu sendiri, pasti tidak akan bisa. Untuk pemilahan di darat, bongkar muat, dan inventarisasi, kamu harus mempekerjakan orang. Saya tahu. Bos Lin, saya bicara jujur saja di awal. Saya pernah bekerja di keluarga Wang selama 2 tahun. Tahun lalu karena membantah Wang Hao saya diusir. Kalau Anda keberatan, saya akan pergi sekarang. Kenapa Paman Zhou diusir? Tahun itu Wang Hao menyuruh saya mencampur kepiting mati ke dalam kepiting hidup untuk dijual ke pelanggan. Saya tidak mau. Dia di depan, semua orang memaki saya tua bangka. Dan juga mengusir saya. Istri saya kena kanker tahun itu. Keluarga Wang bilang akan mengganti asuransinya. Tapi akhirnya tidak memberikan sepeser pun. Saya terhadap keluarga mereka, sudah lama merasa kecewa. Apa yang bisa Paman Zhou lakukan? Saya bisa melakukan apa saja. Bongkar muat barang, jaga kapal, perbaiki kapal, inventarisasi dermaga. Saya melaut umur 16 tahun. Sudah bekerja lebih dari 40 tahun. Urusan di atas kapal, tidak ada yang tidak saya mengerti. 12.000 sebulan. Ditambah komisi, 12.000. Bos Lin, Anda tidak salah bicara kan? Saya bekerja di keluarga Wang begitu lama. Sebulan hanya 4.000. Yang saya bilang adalah 12.000. Syaratnya adalah, mata paman harus jeli, dan mulut harus rapat. Mengerti? Bos Lin, saya beritahu yang sebenarnya. Keluarga Wang tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bocah Wang Hao itu memang picik, tapi ayahnya berbeda. Dia entah tidak bertindak, sekalinya bertindak. Pasti pakai cara kotor, membuat Anda tidak bisa bertahan. Apa dia sudah mulai bergerak? Urusan Anda menandatangani kontrak eksklusif dengan grup Lu. Seluruh lingkaran sudah tahu. Wang Debiao tidak mungkin tinggal diam. Dalam 2 hari ini, dia pasti akan bertindak. Anda harus waspada sebelumnya. Saya mengerti, Paman mulai bekerja hari ini. Hal pertama, bantu saya awasi dermaga sebelah sini. Siapapun yang datang menanyakan urusan saya, catat dan beritahu saya. Mengerti? Pemberitahuan sistem. Akumulasi pendapatan tangkapan 1,8 juta. Masih kurang 1 juta lebih untuk ganti kapal besar. Setengah bulan lagi, setelah kapal besar itu di tangan, saya bisa pergi ke laut lepas. Tapi sebelum itu, Wang Debiao pasti akan bertindak lebih dulu. Bos Lin, tali baru ini, saya pilih sendiri di kota. Lebih kuat dari yang ada di toko perkakas desa kita. Terima kasih atas kerja keras, Paman Zhou. Ada yang ingin saya sampaikan? Tadi malam saat saya main kartu di warung dermaga, saya dengar 2 anak buah keluarga Wang mengobrol di tempat parkir. Mereka bilang, Bos Wang hari ini mau mengajak Anda makan. Wang Debiao, apalagi yang mereka katakan? Mereka juga bilang, kalau Anda tidak setuju, Bos Wang menyuruh mereka mencari cara untuk menahan pasokan alat pancing Anda, izin melaut, dan semua subsidi. Pemasok lokal yang berhubungan dengan keluarga Wang sudah diberitahu. Cara halus dulu, baru cara kasar. Paman Zhou benar. Wang Debiao bukanlah orang rendahan seperti Wang Hao. Halo Bos Lin. Saya Liu, sekretaris Bos Wang. Siang ini Bos Wang ingin mengundang Anda ke restoran Haijing di kota untuk makan siang bersama, sekaligus membicarakan kerjasama. Apakah jam 12 Anda ada waktu? Baik. Kami tunggu di ruang Haiyue. Anda benar-benar mau pergi? Kalau tidak pergi, dia akan mengira saya takut padanya. Bos Lin, sebelum pergi, saya ingatkan, Wang Debiao suka menekan orang di meja makan. Entah dia menawarkan harga tinggi untuk merekrut Anda, atau dia menggunakan status seniornya untuk menekan Anda. Saya mengerti. Dan lagi, kalau Anda menolak, harus menolak dengan tegas.
Kalau Anda terlihat ragu sedikit saja di depannya, dia akan bertindak lebih kejam. Anak muda bersedia, datang. Sudah memberi muka pada saya, Wang tua ini? Tuan Wang. Bos Lin. Saya langsung saja. Saya di laut ini, sudah berbisnis lebih dari 20 tahun. Sangat akurat menilai orang. Anak muda sepertimu, keberanian, ketajaman, dan keberuntungan, semuanya ada. Kamu punya bakat untuk bisnis besar. Tuan Wang terlalu memuji. Tapi kamu bekerja sendirian terlalu berat. Bekerjalah di tempat saya, kapal dari saya, saluran saya yang siapkan, tim saya yang sediakan. Keuntungannya, kita bagi 50-50. Kamu tidak perlu setiap hari lari ke laut dalam saat subuh. Juga tidak perlu pusing soal logistik dan subsidi. Saya yang akan menanggung semuanya untukmu. Biar saya hitungkan untukmu. Sekarang kamu bekerja sama sendirian dengan grup Lu. Terlihat hebat, tapi kamu tahu sendiri biayanya. Kapalnya bekas, alat pancingnya seadanya. Sekali melaut, setengah nyawamu sudah dipertaruhkan. Luka di bahumu itu, pasti karena melaut waktu itu, kan? Informasi Tuan Wang sangat cepat. Di laut ini, tidak ada hal yang tidak saya ketahui. Kamu bekerja sama denganku. Saya beri kamu 3 kapal laut besar. Dilengkapi 20 pelaut berpengalaman, membuka semua saluran dari pelabuhan lokal keluar. Kamu hanya perlu melaut, sisanya serahkan padaku. Tahun ini kamu 26 atau 27. Anakku juga hanya 2 tahun lebih tua darimu. Anak muda punya semangat itu bagus, tapi harus tahu cara memanfaatkan situasi. Lu Yutong menandatangani kontrak eksklusif denganmu. Kamu pikir dia tertarik padamu? Suatu hari nanti, saat kamu tidak bisa memasok barang, dia akan berbalik lebih cepat daripada membalik halaman buku. Perkataan Tuan Wang ini, berdasarkan pengalaman, ya, tentu saja. Tuan Wang, Anda sudah selesai bicara? Kalau begitu izinkan saya bicara sedikit. Pertama, saya beli kapal sendiri. Saluran saya negosiasikan sendiri. Logistik saya atur sendiri. Saya tidak butuh 3 kapal Anda. Dan 20 pelaut itu. Kedua, Anda bilang, Lu Yutong tertarik pada barang saya. Itu hanya setengah benar. Dia tertarik pada barang, tapi juga tahu, orang yang bisa stabil memasok barang kualitas atas ini, di daerah ini hanya saya seorang. Hal ini, Anda juga mengerti di dalam hati. Ketiga, Anda di laut ini, sudah berbisnis lebih dari 20 tahun. Lebih mengerti aturan daripada saya. Tapi berbisnis itu mengandalkan barang asli dan harga jujur. Saya tidak merebut pelanggan Anda. Mereka sendiri, yang datang mencari saya. Bos Lin, muda dan bersemangat itu bagus. Tapi kamu harus berpikir jernih. Laut ini, bukan kamu sendiri yang memutuskan. Tuan Wang, tehnya udah saya habiskan. Lain kali kalau berjodoh kita kumpul lagi. Lin Yuan, pikirkan lagi. Dalam 3 hari kalau kamu berubah pikiran, telepon sekretaris Liu. Setelah 3 hari, jangan salahkan saya. Tuan Wang, Anda juga pikirkan lagi. Sekretaris Liu. Tuan Wang. 3 hari. Beri dia 3 hari untuk berpikir. Mengerti? 3 hari ini, jangan lakukan apapun. Setelah 3 hari, kalau dia tidak menelpon, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Lalu apakah perlu memberitahu beberapa pemasok itu dulu? Tidak perlu. Dalam 3 hari, bahkan angin pun, jangan sampai berhembus sedikit pun. Saya ingin dia jatuh sejatuh-jatuhnya setelah 3 hari. 3 hari pertama semakin lancar. Hari keempat akan semakin sakit. Anak muda tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Saya akan tunjukkan padamu apa itu berbisnis. Bagaimana? Dia memberiku 3 kapal laut dalam, tambah 20 pelaut. Bagi hasil 50-50. Tawaran sebesar ini, sepertinya dia benar-benar tertarik padamu. Setelah kamu tolak, apa reaksinya? Memberiku waktu 3 hari untuk berubah pikiran. Setelah 3 hari, dia akan bertindak. Bos Lin, orang seperti Wang Debiao, dia bilang 3 hari masa pertimbangan. Apa benar dia akan diam saja selama 3 hari? Membuatmu berpikir, tidak ada masalah? Baru di hari keempat dia benar-benar menyerang?
Tapi Anda bisa memanfaatkan 3 hari ini. Maksudnya, kita bisa memanfaatkan 3 hari ini. Menimbun semua persediaan yang bisa ditimbun. Mengurus semua dokumen yang bisa diurus. Pengalamanmu ini sangat berharga. Saya mengikuti Wang Hao selama 2 tahun. Cara ini diajarkan oleh ayahnya, Nona Lu. Hari ini saya bertemu Wang Debiao. Dia memberi waktu 3 hari untuk berpikir. Setelah 3 hari, saya akan mengambil alih saluran dari pihak Anda. Bisa? Bisa. Dalam 3 hari, persediaan akan diberikan padamu dengan harga internal grup plus. Setelah 3 hari, semua rantai pasokan akan melalui pihakku. Aku meremehkan Wang Debiao. Terima kasih. Saat bilang terima kasih, bukankah seharusnya kamu memanggilku apa? Nona Lu. Baiklah, pelan-pelan saja. Bos Lin. Nona Lu dia. Bicara urusan bisnis. 3 hari ini, tolong buatkan daftar untukku. Timbun semua yang bisa ditimbun. Urus semua yang bisa diurus. Baik. Bensin sudah penuh. Es juga sudah ditambah 2 ton. Tali 5 gulung. Jaring cadangan 3 buah. Semua sudah ditimbun. Juga dokumen inspeksi tahunan izin melaut sudah saya serahkan ke kota. Terima kasih atas kerja keras, Paman Zhou. Hari ini saya pergi ke laut dekat di area 30 mil laut dari sini. Tempat itu cukup dalam. Anda pergi sendiri. Tenang saja. Saya tahu apa yang saya lakukan. Mendeteksi kawanan ikan target. Target bawah air. Kawanan tuna. Jumlah sekitar 20 ekor. Berat rata-rata per ekor 40 hingga 60 jin. Tuna. Merapat ke sini. Lebih fokus. Tarik jaring 20 menit lagi. Kali ini tidak seheboh sebelumnya. Tapi 1 jaring penuh. Semuanya tuna besar. Langkar. Langkar. Sore tiba di pelabuhan. Sudah makan? Belum. Di dekat pelabuhan. Bubur ikan? Di kedai Lauhai? Itu lumayan. Aku ada rapat hari ini. Nanti malam kusuruh Zhao Min mengantarkannya untukmu. Tidak usah merepotkan Zhao Min. Saya bisa makan sendiri. Baiklah. Lupakan saja. Tidak perlu. Lin Yuan, tipe barang yang kamu inginkan, baru saja tiba. Aku menyisakan 2 gulung untukmu. Pakai saja ini dulu. Terima kasih Paman Li. Sejujurnya, keluarga Wang tidak menghubungiku 2 hari ini. Tapi sebaiknya kamu segera menyetok barang lebih banyak. Aku sudah bekerja di bidang ini selama 30 tahun. Aku bisa merasakan ada yang tidak beres. 2 hari ini terlalu tenang, tenang yang tidak wajar. Paman Li, Anda adalah orang yang bijaksana. Aku tidak mengatakan apa-apa ya. Sore ini, pergilah ke toko perangkat keras di kota, kunjungi tempat itu juga, timbun semua barang yang bisa ditimbun. Mengerti? Tuan Wang, Lin Yuan beroperasi di laut dekat hari ini. Sore harinya dia kembali ke pelabuhan dan membongkar 1 jaring ikan tuna. Nilainya diperkirakan sekitar 600 hingga 700 ribu yuan. Mobil dari grup Lu datang tepat waktu untuk mengambilnya. Dia juga menimbun banyak bahan bakar, es dan tali tambang. Sepertinya, dia sudah bersiap. Pintar. Dia tahu aku akan bertindak 3 hari lagi. Lalu, apakah kita perlu? Jangan bergerak. Biarkan dia menimbun. Semakin banyak yang dia timbun, dia akan semakin menderita pada hari keempat. Aku sudah memberikan waktu 3 hari untuk berpikir, maka ucapanku harus ditepati. 2 hari lagi, jika dia tidak menelpon, lakukan sesuai rencana. Dalam waktu 1 minggu, buat semua pemasok lokal yang berhubungan dengan keluarga Wang menutup pintu bagi dirinya. Mengerti? Lalu, Paman Zhou yang ada di dermaganya itu, dulu pernah bekerja di tempat kita, orang berpengalaman seperti dia. Apakah bisa kita rebut kembali dengan gaji tinggi? Paman Zhou itu, sepertinya pernah menentang Tuan Muda Hao. Lalu diusir. Kesampingkan dulu, dendam lama. 3 hari lagi, tawarkan gaji pokok 20.000 yuan kepadanya. Buat dia pergi dari sisi Lin Yuan.
Jika dia datang, kita bisa mengetahui kartu asli Yuan. Jika dia tidak datang, kita juga bisa melihat jelas di pihak mana dia berdiri. Sudah disiapkan 2 tangki penuh, 4 ton es, dan 7 jaring cadangan. Sertifikat inspeksi tahunan untuk melaut akan keluar besok. Besok adalah hari ketiga. Wang De Biao masih dalam masa tenggang berpikir. Benar. Jadi inspeksi tahunan akan keluar dengan lancar. Baguslah kalau begitu. Bos Lin, sore ini aku menerima telepon dari sekretaris Liu dari keluarga Wang. Apa katanya? Dia belum mengatakan hal yang penting, hanya bertanya bagaimana kabarku belakangan ini. Istriku sedang sakit. Apakah urusan uang berjalan lancar? Mencari informasi, bersiap menawarimu gaji tinggi. Bos Lin, Anda tenang saja. Aku bukan orang seperti itu. Tapi saya rasa, setelah besok, mereka akan resmi menghubungi saya. Biarkan mereka menghubungimu. Kamu ngobrol saja seperti biasa dengan mereka. Korek informasi sebanyak-banyaknya. Gaji yang saya berikan padamu, akan saya lipat gandakan dari angka yang mereka tawarkan. Bos Lin tidak perlu. Matamu pantas dihargai sebesar itu. Baik. 1 hari lagi. Bos Lin, hari ini adalah hari keempat. Pihak Wang De Biao, sesuai gayanya. Hari ini saat fajar menyingsing, beberapa pemasok lokal akan mulai menolak pasokan. Biarkan mereka menolak. Persediaan kita sudah cukup. Hari ini saya melaut seperti biasa. Nona Lu semalam bilang pada saya, mulai jam 10 pagi ini, semua saluran grup Lu akan diambil alih sepenuhnya. Syukurlah kalau begitu. Bos Li, Tuan Wang menyuruh saya menyampaikan pada Anda, nanti kalau pihak Lin Yuan datang membeli barang, Anda harus bilang barangnya habis. Baik. Mengerti? Penandaan target selesai. Kerapu, kakap, udang. Pukul 9.40 pagi. 3 toko alat pancing, pabrik es dan pom bensin. Semuanya telah dihubungi keluarga Wang untuk menolak pasokan. Saluran grup Lu resmi diambil alih pada pukul 10. Mengerti. Wang De Biao mungkin masih punya trik lain. Mulai hari ini, semua kontak kerjasamamu langsung melalui saya secara pribadi. Tidak melalui Zhao Min. Tahap ini akan saya pantau sendiri. Du Yutong memantaunya sendiri, artinya dia akan meningkatkan prioritas masalah ini ke tingkat tertinggi. Pemindaian wilayah laut sekitar selesai. Dalam radius 3 mil laut, tidak terdeteksi adanya kapal yang mengikuti. Wang De Biao bertindak di darat hari ini, bukan di laut. Di laut dia belum bergerak. Tapi cepat atau lambat pasti akan. Bos Lin, Kiang yang pernah saya sebutkan pada Anda, dia kenalan lama saya di desa. Pernah bekerja di kapal keluarga Wang selama setengah tahun. Tahun lalu juga ditendang keluar. Saya baru saja bicara dengannya. Dia bersedia datang ke tempat Anda. Hachiang, kenapa kamu bersedia datang? Kak Lin, saya dan Paman Zhou sama di tempat teman keluar oleh keluarga Wang. Waktu itu, istri saya baru saja melahirkan. Gaji saya ditahan selama 3 bulan. Urusan keluarga Wang saya sudah paham. Mereka terhadap nelayan kecil, seperti kita, tidak pernah menganggap kita sebagai manusia. Apa yang bisa kamu kerjakan? Bongkar muat dan menghitung barang? Ikut kapal mengangkut barang. Apa saja bisa? Saya tidak bisa baca tulis. Tapi soal pekerjaan melaut saya sudah terbiasa. 10.000 setiap bulan. Ditambah komisi, 3 bulan masa percobaan. Kalau kerjanya bagus akan dinaikkan. Kak Lin, 10.000. Benar atau tidak? Benar. Tapi syaratnya adalah, mulutmu harus rapat. Matamu harus jeli. Mengerti? Mengerti? Pergilah, bantu bongkar barang dulu. Bos Lin, sekretaris Liu dari keluarga Wang, menelpon saya pagi ini. Berapa harga yang ditawarkan? Gaji pokok 20.000. Ditambah komisi 10%. Meminta saya memikirkannya dan membalas dalam seminggu. Apa yang Paman katakan? Saya bilang saya akan memikirkannya. Sengaja tidak menolak terlalu tegas. Untuk memberi Anda celah mencari informasi. Dalam minggu ini, Paman tetap berhubungan dengannya.
Korek informasi sebanyak mungkin. Tunggu sampai dia cemas, dia sendiri yang akan menunjukkan kartunya. Mengerti? Wang Debiao masih menggunakan cara lama. Bermain kotor di darat. Tapi Anda harus berhati-hati. Setelah cara ini tidak berhasil, selanjutnya dia akan mengganti taktik. Taktik apa lagi yang bisa dia ganti? Klien. Rantai pasokan grup Lu tidak hanya di lokal. Dia juga punya nelayan mitra di pelabuhan luar. Kalau Wang Debiao benar-benar ingin menghancurkan grup Lu, dia akan bertindak dari sana. Maksud paman, dia akan menghindari saya, dan langsung menghadapi Lu Yutong. Tidak bisa menjatuhkan Anda sendiri. Jadi dia akan menghancurkan jalur penjualan Anda. Lu Yutong lah, orang yang sebenarnya ingin dia tekan. Halo, Lim Yuan. Ada masalah di pelabuhan luar saya. Sudah datang? Wang Debiao bergabung dengan 3 keluarga besar di pelabuhan luar. Menekan semua nelayan mitra saya. Menyuruh mereka mulai sekarang. Tidak boleh memasok barang ke grup Lu. Mereka semua takut pada Wang Debiao. Wang Debiao adalah wakil ketua asosiasi makanan laut lokal. Beberapa keluarga besar di pelabuhan luar itu terikat erat dengannya. Satu kata darinya. Tidak ada yang berani, tidak memihak. Lalu bagaimana Nona Lu berencana menghadapinya? Saya sebenarnya bisa mengambil dari tempat lain untuk menutupi kekurangan. Tapi paling cepat butuh 2-3 minggu. Selama masa ini, beberapa hotel saya di pelabuhan luar, makanan laut kelas atasnya pasti akan kehabisan stok. Kehabisan stok? Seberapa besar masalah yang akan timbul? Akan menghancurkan reputasi saya selama bertahun-tahun. Yang diinginkan Wang Debiao bukan memaksa saya mengalah, tapi memaksa saya memohon padanya. Dia ingin saya datang sendiri, memohon padanya untuk mencabut syarat pemblokiran. Syaratnya adalah saya memutuskan kontrak denganmu. Lalu, apa rencana Nona Lu? Kalau saya ingin berdamai dengannya, hari ini saya tidak akan memanggilmu ke sini, Lim Yuan. Saya katakan yang sebenarnya padamu. Kekurangan di pelabuhan luar benar-benar tidak bisa ditutupi dalam waktu singkat. Tapi ada satu cara yang bisa membuatku bertahan. Kapasitas produksi di pihakmu, bisakah ditingkatkan lagi? Ditingkatkan berapa banyak? 2 kali lipat? Coba dengar sendiri ucapanmu. 2 kali lipat. Sekarang saja saya sendirian, mengoperasikan 1 kapal tanpa henti. Saya tahu. Makanya saya bilang bertahan. Hanya untuk 2-3 minggu ini, kamu naikkan produksi sampai maksimal. Bantu saya menutupi kekurangan di pelabuhan luar dulu. Setelah saya selesai memperbaiki saluran distribusi, kamu bisa kembali normal. Kapal saya ini hanya bisa berlayar di laut dangkal. Untuk melipat gandakan produksi, barangnya tidak akan cukup, harus pergi ke laut lepas. Kapal bekasmu itu tidak bisa berlayar ke laut lepas. Jadi harus ganti kapal. Ganti sekarang. Uangmu sudah terkumpul. Masih kurang 500.000. Tapi cukup atau tidak, itu tidak penting. Hal ini harus dilakukan sekarang. Kekurangan 500.000 itu saya talangi dulu. Saya tidak butuh Nona Lu menalanginya. Saya pinjam dari Nona Lu, dengan bunga bank. Akan lunas dalam 3 bulan. Boleh pinjam? Boleh. Bantu saya cari kapal laut lepas bekas. Yang bisa berlayar 50 mil laut. Tahan angin skala 6. Dilengkapi palka pendingin dan sonar. Anggaran di bawah 2-3 juta. Paling cepat berapa lama? Saya punya teman yang berbisnis kapal bekas. Saya telepon sekarang. Kalau cepat, 3 hari. Kalau lambat, seminggu. Lebih cepat lebih baik. Kebetulan, dia punya 1 kapal. Dari perikanan Highland. Kapal mesin diesel 16 meter yang dipindah tangankan tahun lalu. Mesinnya baru saja turun mesin. Harga penawaran 2 juta. Besok pagi periksa kapal di galangan kapal kota. Kalau tidak ada masalah, balik nama di hari yang sama. Baik, besok saya pergi periksa kapal. Saya pergi bersamamu. Kapal bekas banyak triknya. Kamu tidak akan bisa melihatnya.
Kalau begitu besok jam 9, Lin Yuan. Setelah kapal didapatkan, soal melipat gandakan produksi ini, saya benar-benar harus mengandalkanmu. saya tahu. Hati-hati. Bos Lin, kapal ini, tahun lalu, dipindah tangankan secara sukarela oleh Perikanan Highland. Bukan kapal yang pernah kecelakaan. Hanya penyesuaian bisnis perusahaan. Umur kapal 6 tahun. Mesinnya baru turun mesin tahun lalu. Pendingin normal. Sonar dan GPS. Semuanya baru diganti setahun yang lalu. Asal-usul kapal ini sudah saya suruh orang untuk memeriksanya. Perikanan Highland adalah perusahaan yang sah. Mereka memindah tangankannya karena ganti kapal besar. Tidak ada kecelakaan, tidak ada sengketa hipotek. Kondisi mesin lebih baik dari yang saya perkirakan. Ruang pendingin, sonar, dan GPS semuanya normal. Bagian bawah kapal baru saja diperbaiki besar-besaran tahun lalu. 2 pelat baja telah diganti. Pengelasannya sangat kuat. Jika kapal ini digunakan secara normal, tidak akan ada masalah untuk 5 atau 6 tahun lagi. 2 juta. Bisa dikurangi sedikit lagi? Bos Lin, harga ini sudah harga terendah. Perikanan Highland, saat kapal ini baru keluar, harganya 8 juta. Lao Zheng, kurangi 20.000 untuk Bos Lin. 2.180.000. Karena Nona Lu yang meminta. Baiklah, 2.180.000. Sepakat. Apakah kapalnya bisa dibawa pergi hari ini? Prosedurnya butuh waktu 3 hari, tapi kapalnya bisa dibawa pergi hari ini. Anda bawa pulang dulu ke dermaga desa. Setelah surat-suratnya selesai, saya akan menyuruh orang mengantarkannya. Baik. Lin Yuan, kapal ini harganya lebih dari 2 juta, kan? 2.180.000. Luar biasa, desa kita belum pernah bersandar kapal sebesar ini. Bos Lin, ini kapal yang kembali dari pelabuhan luar, dialihkan oleh Perikanan Highland tahun lalu. Kapal dari Highland sangat tahan lama. Perawatan mesinnya juga sangat baik. Kak Lin, besok saya akan ikut Anda melaut untuk mencoba kapal ini. Hachiang, ada apa? Pekerjaan di atas kapal, biar saya yang urus sendiri. Kamu dan Paman Zhou urus pekerjaan di darat. Lakukan koordinasi dengan grup Lu. Urusannya akan 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Di daratlah medan pertempuran utama kalian. Kak Lin, soal ikut kapal, tunggulah sampai nanti saya punya kapal kedua. Kamu yang akan menjadi kaptennya? Baik, saya mengerti. Bos Lin, malam ini Anda istirahatlah dengan baik. Urusan di darat, semuanya akan saya atur dengan baik untuk Anda. Bos Lin, nasi hangat, air hangat, dan kopi semuanya sudah disiapkan. Ini adalah rincian kekurangan pasokan pelabuhan luar yang diminta Nona Lu untuk saya serahkan kepada Anda. Untuk pelayaran hari ini, seberapa banyak yang bisa dipenuhi? Penuhilah. Saya mengerti. Bos Lin, ini pertama kalinya Anda membawa kapal ini berlayar. Pelan-pelan saja. Saya tahu. Berat per ekor 60.150 kaki. Kedalaman 80.110 meter. Nilai 3, 8 juta hingga 6, 5 juta. Ikan tuna. Berkumpul ke atas secara bertahap. Instruksi respons target. Sedang berkumpul di kedalaman yang ditentukan. Jumlah target di dalam jaring sekitar 120 ekor. Sisa, sekitar 60 ekor masih berada dalam jangkauan instruksi. Tunggu sebentar lagi. Jumlah target di dalam jaring sekitar 155 ekor. Disarankan untuk menarik jaring. Tarik. Kapasitas muatan kapal ini 3 kali lebih tinggi daripada kapal lama. Lumayan. Yang ini,
Beratnya di atas 75 kg. Tangkapan kali ini ada 155 ekor tuna. Perkiraan total berat sekitar 7.500 kg. Nilainya diperkirakan antara 12 juta hingga 22,5 juta. Astaga, satu jaring. Ini hasil satu jaring, muat semuanya ke truk pendingin. Malam ini distribusikan ke pelabuhan luar. Lin Yuan. Nilainya diperkirakan 12 juta hingga 22 juta. Saya akan melunasinya hari ini. Kamu sendirian? Saya sendirian. Kamu menang? Kita yang menang. Paman Li, coba sentuh. Seumur hidup Paman, pernahkah melihat tuna sebesar ini? Ayah, Lin Yuan kembali ke pelabuhan hari ini. Satu jaring. Satu jaring dapat 155 ekor tuna. Semua orang di dermaga tercengang. Semua truk pendingin grup Lu dikerahkan. Satu jaringnya ini langsung menutupi kekurangan pasokan pelabuhan luar selama 2 minggu. Berapa harganya? Lebih dari 10 juta. Lu Yutong langsung melunasinya di tempat blokade ayah terhadap grup Lu. Sudah hancur. Kekurangan pasokan pelabuhan luarnya ditutupi oleh Lin Yuan sendirian dengan satu jaring. Ayah, bicaralah. Panggil sekretaris Liu kemari. Tuan Wang, blokade pelabuhan luar grup Lu sudah ditarik. Tuan Wang, Malam ini biarkan 3 nelayan di pelabuhan luar itu memasok barang ke grup Lu seperti biasa. Jangan melawan lagi. baik. Kenapa ayah menariknya begitu saja? Kita sudah bersusah payah. Kamu tidak mengerti? Aku, Lin Yuan sendirian, mendapat lebih dari 10 juta dengan satu jaring. Aku memutus pasokan grup Lu selama 2 minggu. Dia menutupinya dalam sehari. Jika terus ditekan, hanya akan membuat grup Lu semakin bergantung padanya. Wang Hao, aku beritahu satu hal. Anak ini sudah tidak bisa kita hadapi dengan cara bisnis lagi. Ayah, lalu apa rencana ayah? Dia adalah nyawa Lu Yutong. Tuan Wang, Sekretaris Liu, mulai besok awasi rutinitasnya melaut. Waktu, rute, area operasi, tidak boleh ada yang terlewat. Tuan Wang, Anda ingin... Karena tidak bisa menghancurkannya secara bisnis, maka biarkan orang ini menghilang dari laut ini. Bos Lin, tadi malam Nona Lu sudah menyelesaikan pembayarannya. Tepat 15 juta. Sudah masuk sepenuhnya, 15 juta. Ini adalah jumlah terbesar sejak Anda melaut. Nona Lu bilang, kekurangan di pelabuhan luar pada dasarnya sudah terpenuhi. Selanjutnya Anda bisa kembali ke ritme normal. Tidak perlu bekerja terus-menerus. Bos Lin, Wang Debiao dipukul oleh Anda sampai seperti ini. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Anda menghancurkan blokadenya dalam sekali jaring. Sama saja dengan menampar wajahnya di depan umum. Langkah dia, selanjutnya hanya akan lebih kejam. Maksud Paman Zhou, saya sarankan Anda 1-2 bulan ke depan. Kurangi melaut ke laut lepas. Perbanyak di laut dekat. Tunggu sampai dia tidak tahan dan menyerah, baru kembali beroperasi di laut lepas. Saya mengerti maksud Paman Zhou. Tapi 2 minggu ini, grup Lu harus membangun kembali rantai pasokan pelabuhan luar. Butuh sumber barang berkualitas tinggi yang stabil. Kalau saya berhenti sekarang, Nona Lu harus menanggungnya sendiri lagi. Bos Lin, saya akan berhati-hati. Sebelum melaut, saya akan memberitahu Paman Zhou dan Lu Yutong rutenya. Tapi saya tetap harus melaut. Sudah datang. Duduklah. Ini adalah perjanjian pasokan yang sudah direvisi. Eksklusivitas tahunan tidak berubah. Harga penyelesaian disesuaikan menjadi 2,5 kali lipat harga pasar. Kenapa disesuaikan? Karena tangkapan kemarin, setelah saya laporkan ke Dewan Direksi, mereka semua setuju.
Barangmu bernilai harga ini Baiklah, di pihak Wang Debiao. Tadi malam sudah ditarik. Blokade di pelabuhan luar sudah ditarik. Dia sudah menyerah. Wang Debiao tidak akan menyerah. Dia menarik blokade, bukan berarti menyerah, tapi mengganti cara. Paman Zhou juga bilang begitu. Lin Yuan. 2 hari ini perhatikan dermaga. Apakah ada mobil dan orang asing? Setelah taktik bisnisnya tidak berguna, dia akan bertindak dari arah lain. Nona Lu khawatir, dia akan menyerang saya? Saya khawatir. Jangan terlalu tegang. Laut ini adalah tempat saya tumbuh besar. Tidak semudah itu dia mau menyentuh saya. Lin Yuan. Saya tahu apa yang Nona Lu khawatirkan. Saya akan berhati-hati. Kapan kamu melaut lagi? Besok subuh, lusa dan tulat juga melaut. 2 minggu ini akan lebih sering ke laut lepas. Untuk mengisi stok pelabuhan luar hingga kapasitas 3 minggu. Setelah itu baru bersantai sedikit. Akhir-akhir ini, kamu jangan pergi terlalu jauh. Nona Lu. Ada apa? Nona Lu adalah mitra bisnis saya, bukan ibu saya. Baiklah. Anggap saja saya terlalu banyak bicara. Kontraknya saya bawa pulang. Setelah dibaca dan ditandatangani, akan saya berikan pada Nona Lu ke si Bakti Tua. Besok setelah pulang melaut baru saya ke sini lagi. Dasar kamu ini. Tumben hari ini, kamu ada waktu mentraktirku minum. Tunggu urusan Wang Debiao ini benar-benar selesai. Saya sudah berjanji pada diri sendiri. Pasti akan mencari tempat untuk duduk bersantai sejenak. Apa maksudnya? Hanya istirahat sebentar? Sejak membeli kapal sampai sekarang, saya belum pernah istirahat. Kalau begitu hari ini, anggap saja sebagai hari libur awalmu. Setelah urusan Wang Debiao ini benar-benar berlalu, apa yang ingin kamu lakukan? Membuka perusahaan perikanan yang layak, mengajak semua orang di desa bergabung, agar semua orang bisa ikut menghasilkan uang. Orang Busoro Nubia, saya berasal dari desa, melihat Paman Li, Chiang, Paman Zhou, dan yang lainnya, bekerja di laut seumur hidup, tapi tidak bisa menghasilkan banyak uang. Saya ingin mendirikan perusahaan resmi, dan mengajak mereka semua bergabung. Kalau begitu saya akan berinvestasi. Nona Lu berinvestasi? Grup Lu punya begitu banyak bisnis, tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Karena kamu bilang, ingin mengajak orang desa menghasilkan uang bersama. Hal ini lebih bermakna daripada bisnis apapun. Baiklah. Setelah perusahaan berdiri, kita akan bekerja sama. Sepakat. Tuan Wang, orang kita sudah mengawasi selama seminggu penuh. Setiap hari Senin, dia melaut. Besok jam 3 pagi. Dia pasti akan melaut seperti biasa. Bagaimana cuaca besok? Besok cuacanya sangat cerah. Tapi minggu depan, sudah resmi masuk musim badai. Jumat depan, pusat badai akan terbentuk di arah laut lepas. Badai diperkirakan ada di sini. Tepat di dekat area operasi laut lepas yang sering dilalui Lin Yuan. 8 kapal yang saya suruh kamu siapkan. Bagaimana perkembangannya? Siap dikerahkan kapan saja. Semua perbekalan sudah disiapkan. Bagaimana dengan orang-orangnya? Totalnya ada 32 orang. Semuanya sudah ikut kita lebih dari 10 tahun. Pelaut berpengalaman, sangat pandai menjaga rahasia. Kerjanya juga cekatan. Kalau begitu tetapkan hari Jumat depan. Baik. Lin Yuan keluar pelabuhan jam 3 pagi. Kapal kita tidak perlu mengikuti terlalu awal. Berangkat jam 11 siang saja. Mulai jam 12.30. 8 kapal mengepung dalam bentuk kipas. Paksa dia ke arah ini. Sebelum jam 2 siang, harus menggiringnya masuk ke zona peringatan badai. Setelah jam 2, pusat badai akan terbentuk. Saat itu tiba. Tuan Wang, bagaimana kalau ada kapal yang lewat dan melihatnya? Atau dia menggunakan telepon satelit untuk meminta bantuan? Pengacak sinyal sudah disiapkan sejak awal. Begitu dia masuk ke laut lepas, bahkan sinyal satelit pun tidak akan bisa keluar. Katakan saja pada publik bahwa dia tidak mendengarkan peringatan, bersikeras untuk melaut, dan celaka karena badai. Saat itu tiba, meskipun Lu Yutong curiga,
dia tidak akan mendapatkan bukti apapun. Baik. Saya akan pergi memberitahu mereka sekarang, agar bersiap-siap lebih awal. Tunggu, Tuan Wang, apa ada perintah lagi? lakukan dengan bersih. Jangan tinggalkan jejak apapun. Mengerti? Lin Yuan, aku sudah menunggumu selama 2 bulan. Peringatan? Mendeteksi sinyal dari beberapa kapal besar. Jarak 3 mil laut. Sedang mendekati kapal ini dengan kecepatan tinggi. Jumlah 8 kapal. Apa? Lin Yuan, jangan repot-repot. Ayahku bilang, hari ini, kamu akan tinggal di laut ini untuk memberi makan ikan. Wang Debiao, ternyata dia benar-benar bertindak. Ingin menghalangiku? Tidak semudah itu. Lin Yuan, lihatlah ke belakangmu, itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Terobos keluar. Peringatan, perairan di depan, tekanan udara turun drastis. Pusat badai akan segera terbentuk. Sinyal komunikasi terganggu dan terputus. Berhasil. Saudara-saudara, mundur. Mendeteksi kawanan makhluk laut raksasa. Kawanan paus bungkuk. Jumlah sekitar 8 ekor. Jarak 5 mil laut. Koneksi pikiran berhasil dibangun. Kawanan paus bungkuk telah merespon sinyal bantuan. Dengan makhluk laut raksasa, koneksi pikiran resmi selesai. Level 4 terbuka, selesai 1. Kemampuan, simbiosis laut 1. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Wang Debiao, Wang Hao. Hutang ini, aku akan menyelesaikannya dengan kalian. Ayah, aku bersulang untukmu. Bahkan jika Lu Yutong membuat masalah lagi, dia tidak akan menemukan apapun. Mulai sekarang, laut ini, kita yang berkuasa. Namun, kita tetap tidak boleh lengah. Lu Yutong tidak akan menyerah begitu saja. Kamu suruh bawahanmu, tutup mulut mereka rapat-rapat, jangan sampai ada satu kata pun yang bocor. Paman Wang, tenang saja. Kita melakukannya dengan sangat rapi, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Nona Lu, gawat. Lin Yuan, dia, ada apa dengan Lin Yuan? Sore ini, terjadi badai di laut lepas. Kapal Lin Yuan hilang kontak. Keluarga Wang menyebarkan kabar. Mengatakan dia mengalami kecelakaan. Bahkan puing-puingnya tidak ditemukan. Ayo, ke dermaga. Nona Lu, Paman Zhou, katakan yang sebenarnya padaku. Sebelum Lin Yuan melaut hari ini, apakah dia pernah memberitahumu bahwa dia akan pergi ke area badai? Tidak ada. Rute pelayarannya hari ini adalah area operasi rutin di barat laut. Masih jauh dari zona badai. Zhao Min, periksa sore ini di perairan laut lepas. Catatan pelayaran semua kapal. Kamu kumpulkan nelayan terpercaya di desa. Besok pagi-pagi, ikut saya melaut untuk pencarian dan penyelamatan. Mengerti? Saya akan urus sekarang. Baik. Presiden Lu, saya akan mengaturnya malam ini. Presiden Lu, sudah ketemu. Sore ini ada 8 kapal yang terus mengelilingi kapal Lin Yuan. Lalu bergerak bersama menuju zona badai. Baru setelah itu kembali, saya sudah memeriksa pemilik 8 kapal ini. Semuanya adalah orang Wang Debiao. Ternyata benar mereka. Kapal di depan. Tolong sebutkan identitas Anda.
Saya Lin Yuan. Saya masih hidup. Astaga, itu Bos Lin. Dia masih hidup. Lin Yuan kembali. Dia masih hidup. Saya kembali. Kamu membuatku takut setengah mati. Saya tidak apa-apa. Ini untuk Anda. Kamera pengawas di kapal. Merekam semuanya. Saya tahu. Saya sudah melaporkannya ke Departemen Keamanan. Siapa sih? Pagi-pagi buta begini. Wang Debiao, Wang Hao. Kami mencurigai kalian. Terlibat dalam membahayakan keselamatan orang lain. Tolong ikut kami. Atas dasar apa kalian menangkap orang? Kami punya bukti yang cukup. Tolong kooperatif dengan penyelidikan kami. Wang Debiao, keluar kau. Berutang gaji kami 3 bulan. Kalau hari ini tidak bayar, kami akan hancurkan villa rongsokan ini. Dan juga saya tahun lalu merenovasi rumah kalian. Uang material 800.000. Kembalikan semuanya. Kalau hari ini tidak ada uang, saya akan ambil perabotan rumah kalian. Semuanya untuk bayar utang. Kalian mengadakan pesta. Berutang uang makan lebih dari 20.000. Ini sudah tertunda setengah tahun. Restoran kecil saya hampir tidak bisa bertahan lagi. Tamatlah. Semuanya tamat. Keluarga Wang hancur. Apa yang harus aku lakukan? Kak Lin, aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku mohon padamu. Kak Lin, aku tahu dulu aku salah. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Tidak seharusnya bersama Wang Hao. Aku juga ditipu olehnya. Kak Lin, demi masa lalu, demi hubungan kita selama bertahun-tahun, tolong bantu aku. Para penagih utang itu setiap hari memblokir pintu rumahku. Aku benar-benar hampir mati ditekan. Kamu sudah selesai bicara? Apa kamu begitu tidak berperasaan? Liu Ruyan, dulu di pavilion, kamu bilang seumur hidupku hanya akan jadi nelayan miskin. Saat kamu bilang aku tidak pantas untukmu, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Kamu dan Wang Hao memaksaku masuk ke zona badai. Saat kalian ingin aku mati, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Pergilah, aku tidak akan membantumu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tanggung sendiri akibatnya? Baik, Lin Yuan. Jangan menyesal. Bos Lin, melihat keadaannya seperti itu, apakah dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim? Seharusnya tidak. Tapi tetap saja, minta semuanya untuk lebih berhati-hati. Baik, saya akan segera mengaturnya. Semua ini salah Lin Yuan. Kalau bukan karena dia, aku sekarang masih menjadi nyonya muda keluarga Wang. Wang Hao juga tidak akan masuk penjara. Dia telah menghancurkan segalanya milikku. Aku juga akan menghancurkan hal yang paling dia pedulikan. Lu Yutong. Semua ini salah Lu Yutong. Kalau bukan karena dia, Lin Yuan tidak akan memperlakukanku seperti ini. Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu bisa memiliki segalanya? Aku akan membuat Lin Yuan juga merasakan rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Hentikan. Presdirlu, Presdirlu, sadarlah. Wanita gila ini. Halo, rumah sakit? Ada yang pingsan di dermaga? Cepat kirim ambulans ke sini. Bos Lin, gawat. Baru saja Liu Ruyan menyerang Presdirlu. Sekarang Presdirlu sedang ditangani di UGD.
Di rumah sakit mana? Rumah sakit kota? Lin Yuan. Kami baru saja melihat rekaman CCTV, pelakunya memang Liu Ruyan. Di mana dia? Kami sudah mengirim orang ke rumahnya. Tapi sepertinya dia sudah kabur. Kami sudah menerbitkan surat pencarian. Sedang melakukan pencarian di seluruh kota. Beritahu Xiao Li bahwa semua saudara blokir semua pelabuhan, dermaga, dan kapal nelayan. Beritahu semua pelaut. Asalkan melihat Liu Ruyan, segera tangkap dia. Dia tidak akan bisa kabur lewat jalur laut. Gawat. Semuanya hancur. Di mana-mana orang mencariku. Kemana aku harus pergi? Kak Zhang, di sini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa tinggal sehari pun lagi. Kenapa? Buru-buru. Besok jam 3 sore. Bertransaksi di pabrik terbengkalai di timur kota. Bawa uang 5.000 yuan. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Baik. Aku pasti membawa uang yang cukup. Besok aku akan datang tepat waktu. Kapten Liu, ada pergerakan? Kami menyadap. Panggilan telepon Zhang Laosan. Liu Ruyan baru saja menghubunginya untuk melarikan diri. Mereka sepakat besok jam 3 sore. Di sebelah timur kota Linxi. Bertransaksi di pabrik terbengkalai. Bagus sekali. Akhirnya dia menampakkan diri juga. Beritahu Departemen Keamanan Pasar. Segera pergi ke pabrik terbengkalai di timur kota untuk berjaga. Mengerti? Saya akan pergi sekarang. Kak Zhang, kau di sana. Apa kau membawa uangnya? Sudah kubawa. Semuanya ada di sini. Coba kau hitung. Ini untukmu. Cepat pergi. Jangan bergerak. Kami dari Departemen Keamanan Pasar. Semuanya berakhir. Liu Ruyan, kami dari Seksi Keamanan Dermaga. Ikutlah dengan kami. Saya sudah tidak, apa? Jangan khawatir. Tidak mengganggu istirahat kalian, kan? Tidak. Kepala Seksi Liu, silakan duduk. Tidak usah duduk, saya hanya ingin bicara sebentar, lalu pergi. Kebetulan saya membawa kabar baik. Liu Ruyan dan Zhang Laosan, kemarin sore, di pabrik terbengkalai, di kota Linxi, tertangkap basah. Tertangkap beserta barang buktinya. Buktinya sangat kuat. Mereka tidak bisa lari lagi. Kepala Seksi Liu, benar-benar terima kasih banyak. Terima kasih untuk apa? Ini sudah menjadi tugas kami. Keamanan dermaga, kedepannya kami pasti akan mengawasinya lebih ketat. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalian fokus saja pada pemulihan. Hal lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari berdirinya PT Perikanan Yuantong. Kita terima kasih kepada Bos Li dan Bos Lu yang telah memberikan kita semua kesempatan yang begitu baik. Bos Lin, sebelumnya, kami yang buta. Maafkan kami. Anda orang yang berjiwa besar. Jangan masukkan ke dalam hati. Jangan ungkit lagi masa lalu. Kedepannya kita bekerja bersama, menghasilkan uang bersama. Apa ini? Ini adalah awal dari segalanya. Pencapaian tertinggi terbuka. Dari nelayan miskin menjadi pemimpin perikanan lokal. Misi sistem selesai. Terima kasih atas kebersamaan Inang selama ini. Semoga Anda selalu mencintai lautan ini. Lindungi lautan ini. Selamat tinggal. Mau melaut. Ayo,